Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, terkait dengan coronavirus COVID-19, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih ada. Ya, jadi COVID-19 masih ada. Kemarin itu sekitar beberapa waktu yang lalu ya, di awal November saya mendapatkan podcast dari kawan saya. Dia kirim di WhatsApp bagaimana pendapat saya. Dia podcast ini berasal dari seorang pengusaha nasional, dan dia mengatakan bahwa nanti setelah pemilihan umum presiden di Amerika Serikat, COVID akan hilang. Lalu saya mengatakan, oh really? Betul akan hilang? Saya juga akan menyambut gembira kalau itu betul. Hanya saja sang pengusaha ini mengatakan dia tidak bisa mengeluarkan semua data-datanya sehingga dia yakin bahwa COVID akan hilang setelah Pilpres di Amerika. Saya pikir oke, baik. Lalu lama berselang tidak ada kabar lagi mengenai pengusaha ini. Lalu baru kemarin atau mungkin tadi pagi itu saya mendapatkan Instagram feed ya dari pengusaha yang sama, dan ternyata dia ternyata sempat sakit COVID. Dia sempat sakit COVID-19, dan dalam Instagramnya dia juga mengklarifikasi bahwa yang dia maksud COVID ini akan hilang bukan sebagai pandeminya, jadi pandeminya masih ada, tetapi secara politis, apalagi katanya vaksin sudah ditemukan. Oke, saya sendiri masih belum bisa membedakan, tapi oke lah. Karena apa? Karena saya ikut senang bahwa akhirnya sang pengusaha ini meskipun sempat sakit karena COVID, akhirnya sembuh. Tapi yang menarik adalah cerita kisah dia, bagaimana dia bisa sembuh, adalah dia mengatakan bahwa dia mendapatkan terapi yang unik, yaitu terapi apa disebut dengan terapi plasma. Apa itu terapi plasma? Jadi pasien-pasien yang sembuh, kita ketahui pasien COVID banyak yang sembuh, ya 80% lebih sembuh. Alhamdulillah, itu kita sambut gembira. Nah, dari pasien yang sembuh ini ditemukanlah apa yang disebut dengan antibody di plasmanya, ya di darahnya. Nah, diyakini bahwa plasma terapi ini bisa membantu pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit, yang sedang dirawat gitu. Nah, termasuk salah satu pengusaha ini. Dan dia berbagi kepada kita bahwa sebelum dia diinjeksi dengan plasma, dokter mengatakan bahwa sanggupkah Anda untuk turut berbagi plasma ketika Anda sembuh nanti. Dan sang pengusaha ini mengatakan tentu saja, saya akan siap untuk berbagi. Dan alhamdulillah beliau sembuh. Dalam kesembuhan ini kita bersyukur bahwa beliau akhirnya bisa pulih. Nah, yang menarik adalah beliau mengatakan seandainya pasien-pasien Indonesia yang telah sembuh dari COVID-19 ini berlomba-lomba untuk memberikan plasmanya, sehingga bisa membantu pasien-pasien yang lain yang sedang dirawat untuk bisa sembuh juga. Dan dia mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang saling menyayangi, saling tolong-menolong. Itu kita sambut gembira. Nah, hanya saja saya menemukan satu paper yang satu hal, jadi begini, ilmuwan itu selalu bertanya bagaimana mekanisme sesuatu ini bisa menyembuhkan, apakah betul kesembuhan karena sesuatu tersebut atau ada mekanisme yang lain. Jadi ini adalah satu temuan terbaru dari studi di Argentina yang melibatkan sekitar 300 pasien. Ya, 300 pasien ini diterapi melakukan apa yang disebut dengan uji klinis randomized clinical trial. Jadi uji klinis randomisasi. Jadi dari 300 pasien, 200 pasien mendapatkan terapi konvalensi plasma, dan yang 100 pasien tidak mendapatkan plasma tetapi tetap mendapatkan standar care, jadi terapi yang standar. Nah, dari pembahasan ini menarik bahwa ternyata kita lihat dari demografinya dulu ya. Oke, mari kita lihat papernya. Ya, kita akan melihat paper di New England Journal of Medicine, salah satu medical journal yang bisa dipercaya. Dia adalah mempublikasikan data dari Argentina. Jadi dari Argentina di sini ada sekitar 300 orang, ya, ada 300 orang. Jadi awalnya mereka merekrut 448 pasien. Lalu dari 448 ini ternyata yang memenuhi kriteria untuk bisa diterapi adalah sekitar 334. Nah, 334 ini bagi dua, 228 akan diberikan konvalensi plasma dan sekitar 106 diberikan placebo. Keduanya tetap di terapi standar, tetapi bedanya adalah
yang 228 ini akan mendapatkan tambahan terapi konvalensi plasma. Lalu kalau kita lihat seperti apa profil dari pasien di awal ya. Jadi lumayan banyak pasien yang di atas 65 tahun. Ya, kita ketahui biasanya kalau pasien di atas 65 tahun cenderung lebih sulit kesintasannya dibandingkan pasien yang lahir muda. Nah, di sini pasien yang tua di atas 65 tahun sekitar hampir 40%, baik di kelompok yang diberikan plasma maupun yang diberikan placebo. Jadi placebo itu sebetulnya hanya air garam saja ya, tidak ada antibodinya. Nah, lalu dari sisi komorbidnya hampir sama di dua kelompok, jadi ini cukup fair perbandingannya. Lalu apa yang mereka mau lihat? Yang mereka mau lihat adalah dari sisi pertama, apakah ada perbedaan risiko kematian, terjadinya kematian pada kelompok plasma dibandingkan kelompok placebo. Lalu mereka juga melihat apakah ada perbedaan dari sisi lama perawatan. Apakah hipotesanya adalah tentu pasien yang diberikan konvalensi plasma kemungkinan meninggal lebih rendah daripada placebo dan juga mungkin bisa lebih cepat untuk keluar dari rumah sakit dibandingkan yang placebo. Nah, yang satu hal yang menarik dari uji klinis plasma ini, jadi sebenarnya di Cina itu sudah ada uji klinis juga. Tetapi di Cina masalahnya apa? Studi ini tidak tuntas karena mereka kesulitan mencari pasien dengan gejala berat. Ya, oh ya, jadi ini dengan di tim Argentina ini juga pasiennya adalah cukup berat ya. Artinya salah satu kriteria inklusinya pasien ini memerlukan oksigen karena kadar oksigennya rendah ya di bawah 95 dan mereka juga memiliki hal gejala klinis yang lain yang artinya minimal dia bukan gejala ringan. Ini adalah gejala yang cukup berat gitu. Nah, di Cina masalahnya adalah mereka kesulitan merekrut orang pasien COVID dan gejala berat karena di Cina mereka telah berhasil mengendalikan wabah bahkan di bulan April 2020 sehingga akhirnya uji klinisnya tidak tuntas. Hasilnya tidak bisa disimpulkan. Di Belanda menarik, di Belanda mereka juga melakukan uji klinis. Nah, hanya saja ini ada poin yang menarik. Di Belanda mereka akhirnya menyadari ketika pasien COVID, karena kita ketahui sebagian pasien COVID itu juga membentuk antibodi ya terhadap terhadap SARS-CoV-2 terhadap virus. Nah, ketika mereka mencari donor, akhirnya mereka melihat sebentar bagaimana dengan antibodi yang dimiliki oleh donor. Kalau antibodi yang dimiliki oleh donor ternyata sama atau lebih sedikit, ya tentu saja uji klinis ini tidak akan sukses gitu. Nah, akhirnya apa? Itu juga dihentikan juga. Karena ternyata mereka menyadari antibodi pada donor terhadap SARS-CoV-2 ternyata tidak jauh berbeda dengan antibodi yang ada di pasien sebagai penerimanya. Ini juga membuat uji klinis konvalensi plasma tidak bisa dinyatakan berhasil. Lalu uji klinis yang sebelum paper ini adalah uji klinis di India. Di India melibatkan 446 pasien dibagi dua, satu mendapatkan plasma konvalensi dari yang mempunyai antibodi dan juga satunya adalah tanpa antibodi. Hasilnya apa? Tidak melihat perbedaan. Akan tetapi masalahnya apa? Di India mereka tidak mengecek terlebih dahulu jumlah antibodi yang ada di donor. Oke, nah untuk uji di Argentina ini menarik. Mereka pastikan bahwa donor ini akan memiliki antibodi yang banyak. Jadi kalau kita lihat misalnya ini adalah sel ya, ini adalah sel manusia, lalu ini adalah virus gitu ya. Lalu tentu kita ingin virus tidak menempel. Nah kalau misalnya tidak ada antibodi, apa yang terjadi? Virus akan bisa menempel dengan mudah. Gitu. Nah, tapi kalau ada antibodi, apa yang terjadi? Dengan adanya antibodi, di sini tentu si virus tidak lagi bisa mudah menempel kepada sel manusia. Nah, tidak bisa menempel lagi dia. Gitu. Nah, jadi di sini idenya adalah bahwa dari antibodi yang ada dimiliki oleh orang yang sembuh dari COVID-19, ada dua yang harus dilihat. Antibodi ini betul bisa memblok COVID-19, virus penyebab COVID-19, tapi juga antibodinya harus banyak. Ya, titernya istilahnya kalau dalam bahasa kami sebagai imunologis, titernya, jumlah antibodinya harus banyak. Karena kalau antibodinya cuma sedikit, ya percuma, karena tidak akan misalkan masalah. Dan jumlahnya harus lebih banyak daripada antibodi yang ditemukan pada pasien yang sedang dirawat. Ya, jadi kuncinya di situ. Nah, bagusnya dari uji klinis di Argentina ini, mereka betul-betul
berusaha memastikan donornya memiliki antibodi yang banyak ya daripada antibodi yang dimiliki oleh pasien. Nah, tetapi apa yang kita lihat hasilnya, nah di sini kalau kita lihat perbedaannya ya, perbedaannya. Nah, ini adalah dari sisi kematian. Dari sisi kematian kita bisa lihat dari data ini tidak ada perbedaan. Jadi kalau yang sumbu Y adalah kalau 1 itu berarti mati semua, kalau 0 berarti hidup semua. Nah, ini adalah waktu. Jadi waktunya mereka patok di angka 30 hari. Jadi kita ketahui biasanya paling lama perawatan pasien COVID sekitar 30 hari. Nah, dalam rentang 30 hari ini apa yang terjadi? Ternyata tingkat kematian tidak berbeda jauh antara yang placebo dengan yang plasma konvalensi. Jadi kalau misalnya kita harapkan memang tentu idealnya pasien diberikan plasma konvalensi itu harusnya mungkin sembuh semua, dalam arti tidak ada yang meninggal. Tapi ternyata dalam hal ini ada yang meninggal. Nah, hanya saja dari ini juga ada berita bagusnya bahwa pasien-pasien dengan gejala berat ini sebetulnya tingkat kesembuhannya lumayan tinggi, sekitar mungkin di atas 80% ya, karena dokter-dokter kita juga sudah mulai makin canggih nih bagaimana mengawal pasien-pasien COVID. Nah, akan tetapi di sini terlihat tidak ada perbedaan dari sisi tingkat kematian. Lalu bagaimana dengan sisi perbaikan klinis? Ini yang placebo adalah kelompok yang warna hijau atau biru ya. Lalu ini yang merah adalah yang diterapi konvalensi plasma. Juga sekali lagi tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Nah, artinya apa rekan-rekan sekalian? COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang memang rumit ya. Rumit dalam artian kita belum punya obat yang manjur. Bahkan terapi konvalensi plasma ini dengan uji klinis ini menunjukkan bahwa ya memang tidak ada bedanya gitu. Lalu bagaimana dengan ajakan pengusaha tadi? Kalau menurut saya kita tekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang sangat peduli kepada samanya dan saling menyayangi. Artinya apa? Saat ini sejauh ini yang kita miliki adalah pencegahan. Kita juga tahu dari studi uji klinis vaksin nampaknya juga sudah ada mulai titik terang. Ada sebagian vaksin yang bahkan sampai 95% mampu mencegah dan bahkan mampu mencegah terjadinya penyakit berat. Ini perlu kita apresiasi. Tapi jangan lupa, vaksin ini jumlahnya tidak akan banyak, jadi pasti kita harus menunggu, tidak semua orang akan mendapatkan vaksin, dan kalaupun mendapatkan vaksin tetap harus melakukan 3M. Nah, di 3M inilah rekan-rekan sekalian, tolong, kita sudah mendengar dari Satgas BNPB bahwa ternyata ada lonjakan kasus, sangat dimungkinkan karena adanya libur panjang sebelumnya. Dan kita akan menghadapi libur panjang lagi, kita tetap harus menjaga sesama kita, jaga tetangga, jaga orang tua kita di rumah-rumah kita, jangan sampai lagi terjadi klaster keluarga. Karena kita memang diakui belum punya obat yang betul-betul manjur. Kita mungkin punya steroid, bisa mengurangi 30% kematian, tetapi untuk obat agak susah ya. Saat ini memang medis kita, tenaga nakes kita sudah mulai pandai untuk bisa menyelamatkan ya pasien. Dulu di Cina ketika orang masuk ventilator kemungkinan sembuh kecil sekali, mungkin sembuh hanya sekitar 20-30%. Tapi sekarang kita ketahui dokter makin pandai, tapi tolong jangan tambahkan beban kepada nakes kita. Kita semua memiliki kontribusi untuk membantu pencegahan. Saat ini yang terbaik adalah pencegahan ya. Jangan berharap mengenai pengobatan saat ini. Yang penting adalah kita semua cegah keluarga kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan dan tetangga kita. Kalau orang Jawa bilang jogo tonggo. Baik, sampai ketemu lagi insya Allah. Tetap semangat, seperti Pak Pengusaha tadi katakan, bangsa kita adalah bangsa yang penyayang dan bangsa kita insya Allah bisa menang dengan ridha Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.